Shalom, haleluya. Satu sukacita yang luar biasa buat saya bisa berjumpa dengan setiap anak-anak Tuhan lewat media. Nah, hari ini saya berjumpa dengan satu orang anak Tuhan yang hidupnya diubahkan Tuhan dengan luar biasa, tapi memiliki latar belakang yang rusak, yang hancur. Nah, hari ini kita mau wawancara beliau sebab kita percaya bahwa lewat kesaksian beliau, haleluya, saudara akan sangat diberkati Tuhan dengan luar biasa. Patel, kalau kita bicara tentang tragedi Poso, kita bicara tentang kerusuhan Poso, dari mana itu berawal? Ada konflik antara temankah, sahabatkah, atau dengan siapa? Oh iya, itu awal mula itu perkelahian tragedi Poso itu perkelahian antara kelurahan Sayo Atas dan Sayo Bawah. Ya, seperti biasanya kami itu sering berkelahi Sayo Atas dengan Sayo Bawah. Suatu ketika saya potong yang satu hari ini, terus dia lari. Besok kemudian calon ipar saya potong, lari ke dalam masjid. Yang satu korban, jadi korban mereka ada dua. Ya, darah itu dihambur-hamburnya di tempat ibadah seperti itu. Tetapi kami potongnya di luar. Akhirnya satu ketika kami ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 24 Desember pagi. Dan saya lihat pada saat itu rumah saya sudah, pontrangnya sudah di tengah jalan. Pokoknya berbagai macam kerusakan. Dan kami memang biasanya berkelahi di dalam hal itu. Kami tidak tahu antara agama atau apa, tidak pernah terpikir di benak kami kalau perkelahian itu mau terjadi seperti itu. Oh, jadi memang awal-awalnya bukan karena konflik agama, tapi karena pergaulan biasa. Karena pergaulan biasa, masalah obeng saya pinjam tidak ada, saya pukul, itu saja. Oh, cuma masalah itu. Iya. Lalu kemudian pada akhirnya terlibat dengan itu, lalu ditangkap polisi. Ditangkap polisi dan saya di penjara mendapat vonis 12 tahun. Saya banding turun 5 tahun. Saya menjalani 3 penjara waktu itu, penjara Parigi, penjara Poso, dan penjara Palu seperti itu. Saya bebas di LPP Tobo Palu. Oke, yang kita dengar di luar kisah tentang dieksekusi matinya Tibo. Bagaimana bisa kenal dengan Tibo? Oh iya, kami pada saat itu saya masuk 24 Desember tahun 2000, saya masuk menjalani hukuman tahun 2000. Saya satu ketemu di lembaga Petobo, ketemu dengan Domingus Marianus dengan Opa Tibo, kalau sering saya bilang Tibo. Waktu itu kami bercerita, oh ternyata dia kerusuhan yang berkepanjangan daripada yang awal pertama 98 seperti itu. Oh, jadi kasusnya memang bukan Tibo CS ya, tapi kasusnya memang dari Pak Teli awal-awalnya dan bukan karena konflik agama. Bukan. Oh, jadi Pak Tibo ini memang kasusnya nanti sudah berkepanjangan baru muncul beberapa orang ini dan Iya. akhirnya dieksekusi. Iya. Berapa lama di dalam penjara? Kurang lebih sekitar 5-6 tahun di dalam penjara terus dieksekusi. Terus Pak Teli setelah keluar dari penjara, itu penjara mana yang pertama? Yang pertama di Poso, di rutan Poso, terus pindah Parigi, terus di LP Petobo Palu, bebas di Petobo Palu. Setelah itu terlibat dengan apa lagi? Setelah Langsung berubah, itu, bisa bertobat atau apa? ya, saya dengan teman-teman membakar kantor PLN, akhirnya masuk lagi dalam penjara, dalam sel, dan divonis 4,5 bulan untuk pembakaran kantor PLN seperti itu. Terus berawal dari mana kemudian akhirnya terlibat dengan jual beli narkoba? Ya, itu akibat daripada pergaulan karena saya punya istri orang Surabaya dan bertetangga dengan teman-teman beberapa kaki-kaki tangan daripada Freddy Budiman itu adalah teman hari-hari saya, teman pakai saya di Surabaya. Alamat mereka itu di Pesapen Lor di Surabaya, dan sekarang mereka masih berada di Cipinang. Beberapa sudah dipindahkan di Medaeng sama Sidoarjo, beberapa mereka itu. Tapi ya itulah, puji Tuhan saya bisa terlepas daripada itu. Ya, Tuhan bisa pulihkan, saya bisa mengalami pertobatan di 2018. Wow, saudara kasih dalam Tuhan, saudara bisa bayangkan seorang yang dulu hidupnya hancur, hidupnya rusak dengan berbagai macam hal yang dia pernah kerjakan, akhirnya menyebabkan kerusuhan yang luar biasa buat Poso. Tetapi yang luar biasa, Tuhan mengubah hidupnya menjadi alat yang luar biasa dalam tangan Tuhan. Semua berawal dari mana, Pak? Ya, pada saat itu Perubahan saya itu apakah memang dari ibadah atau diajak orang atau apa? Oh tidak, itu memang dari hati saya sendiri karena sekitar bulan-bulan 6, bulan 5 saya digerebek oleh BNN dari pusat dan beberapa jaringan saya ditangkap. Saya sempat lolos karena mereka tidak mendapat barang narkoba itu, padahal saya simpan barang itu di belakang kantor Cinode, ada rumah daripada teman saya yang berada di kantor
jika istri itu. Akhirnya waktu berjalan, ada suatu ketika saya mendapat paranoid atau ketakutan atau apa. Akhirnya saya mulai mau cari tahu tentang siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya, siapa Yesus itu, bagaimana Yesus. Saya Kristen, tapi memang Kristen yang Kristen hari Minggu ke gereja, terus besok bikin dosa, besok kriminal, besok ya seperti itu. Tapi nggak tahu dorongan itu bisa harus terus saya bertobat. Saya dari Sulawesi Tengah pindah ke Sulawesi Selatan, melarikan diri agar tidak didapat kepolisian atau BNN saat itu mereka mencari saya. Akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan lagi masukkan saya dalam penjara lagi kali ini, karena kalau saya masuk mungkin sudah tidak bisa keluar. Akhirnya Tuhan menjawab doa itu dan akhirnya saya memberi diri dan saya sekolah di Semarang bulan 8 di sekolahnya Petrus Agung Harvey Leadership School, nama sekolah itu, dan kami sangat dibimbing bagus, digembalakan di situ. Puji Tuhan saya bisa mau menerima Yesus sungguh-sungguh, dan bahkan Tuhan percayakan untuk memimpin komunitas Asaria yang berada di Poso. Ini hebat. Nah, karena Pak Teli adalah seorang suami juga kepala keluarga. Nah, apa pendapat istri ketika tahu bahwa Pak Teli mau berubah gitu? Karena memang dia tahu kan rusak, hancur, nggak mungkin lagi bisa berubah selama 20 tahun. Sudah bisa bayangkan selama 20 tahun itu rusaknya luar biasa. Nah, apa pendapat istri ketika tahu bahwa Pak Teli ingin berubah gitu? Aduh, itu bahagia sekali. Istri saya sangat senang, sangat sukacita. Bahkan dia yang mendorong saya, mendoakan saya, mensupport saya untuk saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena dia sangat merindukan seorang suami yang takut akan Tuhan. Ya, Tuhan mulai memulihkan kehidupan saya, keluarga saya. Tuhan mulai pulihkan satu persatu seperti itu. Oke, haleluya. Nah, apa pesan Pak Teli buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan program ini, masalah tentang narkoba, tentang tawuran, tentang kekerasan? Nah, apa pesan Pak Teli buat setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah? Iya, pesan saya buat teman-teman atau buat pemuda-pemuda atau orang tua yang berjiwa muda, stop dengan narkoba, stop dengan kriminalitas, stop dengan miras. Beberapa semua petinggi-petinggi ataupun pengusaha-pengusaha tahu siapa saya sebenarnya, tapi saya tidak mau hidup di dalam itu lagi. Bahkan saya radikal untuk cari Tuhan. Bahkan setelah saya mengikut Tuhan, akhirnya Tuhan pulihkan semua. Istri saya, puji Tuhan, bersuka cita dan bahagia setelah saya sudah hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pesan saya, say no to drugs. Wow, haleluya. Jadi serong kasih dalam Tuhan sangat luar biasa. Dan hari ini Pak Teli mengembalakan satu komunitas anak muda yang luar biasa, 100 sampai 150 orang yang hidup hancur, rusak, dan hari ini digembalakan dalam satu komunitas yang namanya Asaria Community. Oke, jadi saudara yang ada di seputaran Poso, Sulawesi Tengah, kalau saudara rindu melayani bersama-sama, saudara bisa gabung dengan tim Asaria ini. Orang-orang yang terlibat dengan narkoba, dengan judi, dengan drugs, semua bisa dipulihkan, dan Tuhan percayakan dia menjadi seorang leader untuk pelayanan ini. Dan saya percaya saudara diberkati Tuhan lewat kesaksian dari hamba Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Shalom.